Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Suci Amalia, Ibu Guru baru di MTS Fatimatul Amin. Ibu mengajar IPS di kelas 8 dan PPKN di kelas 7. Walaupun belajar dari rumah, semoga kalian tetap semangat ya. Hari ini langsung belajar saja karena kita sudah berada pada minggu kedua. Sebelum itu, Ibu meminta kerjasama kalian agar fokus dalam belajar. Jika ada materi yang kurang paham, bisa bertanya pada Ibu di waktu yang telah ditentukan. Jika nanti memang ada tugas, Ibu akan tampilkan di akhir video. Dan mohon sekali untuk tugas kirim di grup WhatsApp saja. Tentunya dengan mengikuti peraturan. Jika memang belum tergabung di grup WhatsApp, bisa hubungi saya di 0895 3035 3141 di jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Saya tidak menerima chat personal untuk tugas. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN, yang subbabnya adalah mengenal negara-negara ASEAN. Di LKS kalian bisa lihat di halaman 4-29. Oke, di slide pertama itu ada pengertian ASEAN. ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN itu awalnya diprakarsai 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tapi saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, ini adalah letak geografis negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060,100 km². Nah, luas wilayah daratannya itu kurang lebih 4.817.000 km². Di sini, di antara negara-negara ASEAN lainnya, hanya Laos yang tidak memiliki laut. Berdasarkan letak geografisnya, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut yaitu Hindia dan Pasifik, sedangkan 2 benua yaitu Asia dan Australia. Nah, ini adalah batas wilayah negara-negara ASEAN. Berdasarkan bentuk geografis, negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama itu compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, kayak negara Kamboja. Nah, yang kedua itu fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, seperti Indonesia. Yang ketiga itu elongated, yaitu berbentuk memanjang, seperti negara Vietnam. Dan yang terakhir itu adalah protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. Nah, ini adalah letak koordinat negara-negara ASEAN ya. Selanjutnya ada karakteristik negara-negara ASEAN. Yang pertama itu ada Indonesia. Indonesia itu ibu kotanya adalah Jakarta dengan luas wilayah kurang lebih 1,904,569 km² dan jumlah penduduknya adalah 255,7 juta. Bahasanya adalah Indonesia dan mata uangnya adalah rupiah. Hari kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 dan lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Nah, di sini ada jumlah pulau di Indonesia yaitu adalah 13,466 pulau dan batas wilayah negara Indonesia itu di bagian utara ada Malaysia, Brunei, dan Samudra Pasifik. Dan di bagian selatan ada Timor Leste dan benua Australia. Bagian barat ada Laut Andaman dan bagian timur ada Samudra Pasifik. Indonesia itu berada pada garis khatulistiwa. Nah, negara Indonesia ini menjadi negara tropis yang mempunyai 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. Pegunungan tertinggi itu adalah Puncak Cartens. Ini adalah gambarnya ya. Puncak Cartens itu ada di Jayawijaya, yaitu di Papua dengan ketinggian 4.484 meter dari permukaan laut.
Nah, di Indonesia itu memiliki dataran tinggi dan dataran rendah yang kalian bisa baca sendiri di layar. Lalu selanjutnya itu ada peneplain. Peneplain itu adalah daerah yang semula berelief kasar karena ada proses perombakan batuan oleh tenaga luar bumi yang disebut eksogen yang berlangsung lama sehingga bentang alam sisanya itu yang disebut denudasi berubah menjadi relief datar. Selanjutnya itu ada monotnok, adalah hasil erosi yang berbentuk batuan yang menonjol. Poin kelima itu ada depresi. Depresi itu adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Bentuk yang memanjang itu disebut sleng dan yang membulat itu disebut basin. Nah, ini adalah keadaan perairan Indonesia, yaitu 10 danau terluas di Indonesia. Nah, penduduk Indonesia itu pada tahun 2015 adalah 255,7 juta jiwa. Kalian bisa bayangkan di tahun 2020 ini ada berapa jiwa yang bertambah ya. Nah, lalu di Indonesia itu etnis Jawa, suku bangsa dengan penduduk paling banyak itu 45% di Indonesia. Berikutnya itu disusul suku Sunda yang 8%, suku Madura 7%, dan sisanya bangsa lain. 88% rakyat Indonesia itu memeluk agama Islam. Sumber daya alam di Indonesia itu yang utama adalah tambang dan hasil pertanian serta bahan baku industri. Nah, ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia kepada beberapa negara. Yang pertama itu adalah kerjasama bilateral, yang kedua kerjasama multilateral, yang ketiga kerjasama antar regional, yang keempat kerjasama regional, yang kelima kerjasama subregional, dan yang terakhir adalah kerjasama internasional. Negara ASEAN selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan dengan luas wilayah 5,765 km². Jumlah penduduknya adalah 415,717 jiwa pada tahun 2015. Bahasa resminya adalah Melayu, mata uangnya dolar Brunei, dan hari kemerdekaannya adalah 1 Januari 1984. Nah, Brunei Darussalam itu termasuk negara yang wilayahnya sempit, kurang lebih hanya 5,765 km². Jumlah penduduk Brunei pada tahun 2015 itu berjumlah 0,4 juta jiwa. Setengah penduduk Brunei adalah orang Melayu, etnis terbesar kedua adalah Tionghoa, sisanya adalah pendatang yang diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Dayak. Agama terbesar di Brunei itu adalah Islam sebesar 60% dan agama terbesar kedua adalah Buddha sebesar 12% dan Kristen 9%. Nah, perekonomian di Brunei itu terbesar dari minyak dan gas bumi. Brunei adalah negara paling tinggi pendapatan per kapitanya. Karena itu dijuluki petrodolar Asia Tenggara. Nah, sumber daya alam Brunei itu terbesar adalah minyak dan gas disusul oleh perikanan. Kerjasama yang Brunei lakukan antara lain ada WTO, G7, APEC, OPEC, dan OKI. Bisa dibaca sendiri ya singkatannya. Nah, ini ada tugas, kerjakan tugas mandiri di LKS halaman 29 nomor soal 1-5 dikumpulkan terakhir jam 4 sore dan paling lambat itu jam 7 malam. Dikirim dengan cara difoto jawabannya lalu kirim ke WhatsApp grup IPS yang telah dibuat ya. Nah, minggu depan kita akan belajar negara-negara ASEAN lagi. Minggu depan kita akan belajar tentang negara Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.